Tiga. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang tujuan pembelajaran mengenai menulis berita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Pada video pembelajaran ini menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, baiklah. Kalian sehat semua ya hari ini ya? Walaupun sekarang kalian belajar di jam terakhir, tetapi tetap semangat ya? Baiklah. Sebelum memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kalian berdoa ya. Sesuai kesepakatan kelas. Yang memimpin berdoa siapa ya hari ini ya? Oh ya, Laskar Patriotika. Silakan dipimpin untuk berdoa. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Baiklah, kita akan mengabsen kehadiran dari kalian. Siapa yang tidak masuk kira-kira hari ini anak-anak? Ada. Saya. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari atau materi yang akan kalian pelajari hari ini yaitu tentang menulis berita dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan yang terdapat pada berita dengan tepat. Ya? Coba pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang apa itu berita. Ada yang bisa? Ya, silakan. Yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi terkait suatu yang telah terjadi. Ya, bagus. Itu coba dari kelompok 1 ya, menyampaikan hasil diskusi dengan kelompok tentang sejauh mana persiapan kalian menulis berita. Siapa yang mewakili? Baik, ya. Bisa berdiri ya agar teman-temannya mendengar ya. Kami dari nomor 1 menyampaikan sebuah berita dari media digital atau reportase. Terus tentang apa? Tentang peristiwa yang ditulis tentang kegiatan sekolah, yaitu museum daerah Kabupaten Lumajang mengunjungi sekolah kita. Dengan sekolah mitra SDN Melawan Sawit, kami meliput kegiatan tersebut dalam bentuk reportase dan akan dipublikasikan dalam bentuk video. Oh ya, jadi kalian sudah merencanakan dan mendesain sebuah berita dalam bentuk reportase. Ya. Nanti siap dipresentasikan ya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5. Berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok kami peristiwa berkaitan dengan rangkaian kegiatan projek penguatan profil Kerajaan Pancasila. Ada kegiatan kampanye stop menggunakan kresek, bak sampah, kunjungan museum daerah Lumajang. Berita tersebut kami rangkum dalam bentuk buletin dengan menggunakan aplikasi Canva dan dilengkapi kode-kode kegiatan. Tadi yang menggunakan aplikasi Canva sama dengan kelompok 3 ya? Iya. Sebelum pekerjaan dimulai, bagaimana kalau ice breaking kembali ya? Ya. Setuju? Setuju. 2, 3. Konsentrasi dimulai.
tersebut warna merah. Kakak, apa tanyakan dulu? Saya tanyakan dulu ya. Ya, agar temannya tahu. Walaupun kemarin sudah kirim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Hai teman-teman, jadi hari ini kita di SPTN Dua Melaka kedatangan tamu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Museum Keliling 2025. Silakan menyampaikan sekilas berdasarkan hasil diskusi dengan Bapak, kami menulis berita tentang kegiatan sekolah Museum Daerah Kabupaten Lumajang Murni Sekolah Pusat dengan Sekolah Mitra SDN Melawan. Kami meliput kegiatan tersebut dalam bentuk reportase, akan dipublikasikan dalam bentuk video dan diunggah pada YouTube. Ini sudah apa nak? Oh ya sudah. Kelompok yang akan memberikan evaluasi berarti kelompok 3 ya? Iya, Bu. Iya. Coba ini hasil dari pekerjaan kelompok 5. Bisa diperhatikan apakah struktur berita yang ditulis sudah lengkap dari unsur berita apa, ya, apa, di mana, tentang apa tadi beritanya? Kunjungan museum daerah Kabupaten Lumajang. Termasuk unsur berita bagian yang mana? Apa? Ya. Ya. Kapan itu? Kapan gimana? Ya, kapan 29 November ini sudah ada tulis di sini. Bisa lihat ada apa-apa. Ada kapan? Ya. Coba dievaluasi oleh kelompok 3 atau berita jenis berita yang lain di sini ada juga. Nah, dari judul dulu ya. Tadi kelompok 3 hanya menyampaikan sekilas dari berita yang telah ditulis. Bagaimana? Silakan diwakili kelompok 3. Kan sama-sama ini ya, sama-sama ini bulletin kalian jalan. Hurufnya terlalu kecil. Oh iya, maksudnya tempelan dari teks yang disusun itu, teks berita yang disusun terlalu kecil. Yang sebelah mana? Di sebelah mana? Yang sebelah kiri. Sebaiknya bagaimana? Sedikit diperbesar supaya yang membaca bisa melihat. Oh ya, sedikit diperbesar. Mungkin fontnya ya. Ketika dimandikan anak-anak membaca mungkin harus berdiri ya. Tapi sudah bagus, sudah kreatif ya. Jadi kalau mading itu dibuat semenarik mungkin, karena mading ini kan ditempel di majalah dinding sekolah ya. Jadi ketika anak-anak lewat, misalnya di depan boksis, tertarik untuk membaca. Lain kali bisa diperbaiki ya, jangan terlalu gede. Nanti kalau baca seperti itu, gitu ya. Sudah bagus. Buat anak-anak ya. Kita akan mengevaluasi juga ya, terutama pada struktur yang terdapat pada berita. Tadi ada beberapa kelompok lupa tidak menyertakan salah satu unsur berita ya. Ada yang kenapa, kapan itu tidak disertakan. Padahal struktur dalam berita ini harus lengkap, harus lengkap. Selain itu penulisan judul ini juga jangan sampai salah. Nah, struktur berita di bagian awal kan judul berita ya. Mengapa judul berita ini harus menarik? Agar memenangkan pembaca. Ya, agar pembaca itu merasa tertarik untuk membaca, lebih ada keinginan untuk membaca karena melihat atau membaca dari judul berita
Nah, jadi kalau berita tersebut unik, maka tetap sesuai ya dengan peristiwa yang ditulis. Perhatikan ya, tadi ada kesalahan penulisan musim. Nah, ini kan nanti apa ini? Kalau nanti kalian di sekelompok mengevaluasi ya, merevisi ya. Lalu setelah direvisi, diketik kembali, jadi letak kesalahan dari penggunaan bahasa, lalu akan kalian unggah ya di YouTube sekolah. Jadi yang berbentuk video bisa dikirim melalui Ibu Amalia ya, adminnya YouTube sekolah kita, agar nanti diunggah di YouTube sekolah. Sedangkan yang berikutnya yaitu hal apa saja yang belum kalian kuasai. Ya, Ibu, penggunaan kondisi kausalitas kata ganti bentuk ini dan ini. oh itu ya. Jadi kalian masih bingung pada saat kalian akan menulis teks berita penggunaan kata ganti. Nah, untuk pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari tentang teks tanggapan. Teks tanggapan di kelas 7 ya. Kalian akan mempelajari teks tanggapan, misalnya menanggapi ulasan tentang film, menanggapi tentang buku. Ya, nanti pertemuan berikutnya. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita bersama-sama menyanyikan ini ya, tepuk Rofi Pelajar Pancasila. Ya, dalam sekolah kita penggerak ya. Jadi nyanyikan tepuk Rofi Pelajar Pancasila. Berdiri anak-anak ya. Yuk, masih ingat ya gerakannya ya? Belajar dulu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, terus kreatif dan bernalar kritis. Silakan Alvira memimpin doa setelah pelajaran ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih anak-anak. Kalian tetap semangat di jam terakhir ya. Jaga kesehatan, terus semangat belajar dan mengisi kegiatan kalian dengan kegiatan yang positif. Setuju ya? Setuju. Baiklah, saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.